Halo, selamat malam pemirsa. Tim medis menjadi ujung tombak dalam penanganan pasien COVID-19. Nah, apa yang terjadi di balik ruang-ruang perawatan menjadi kisah tersendiri mengenai sebuah perjuangan, pengorbanan, dan juga kemanusiaan. Dan pada malam hari ini kami mengajak Anda untuk melihat lebih dekat kisah kepahlawanan mereka. Bersama saya Afiani Malik, inilah Special Report di balik ruang perawatan pasien COVID-19. Jaga kesehatan, tetap berdoa, tetap berusaha. Kita semua bisa jalani semua ini. Apa yang kita harapkan semua tercapai kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Justru menurut saya ini kesempatan saatnya kita berperan mengambil yang terbaik di saat seperti ini. Di saat orang lain pada takut, di saat orang lain menghindar gitu. Justru di sinilah tantangan kita untuk mengambil peran sebaik-baiknya gitu untuk menangani mereka yang sedang terkena penyakit corona. Pemirsa, tim medis yang saat ini berjibaku menangani pasien COVID-19 adalah pahlawan dalam arti sebenarnya. Tidak hanya dituntut memiliki kekuatan yang luar biasa, termasuk kesabaran dan kewaspadaan tinggi, namun ada hal penting yang terkadang luput dari sorotan, yaitu kemampuan mereka memotivasi pasien untuk berjuang demi kesembuhan. Berikut adalah laporan jurnalis Metro TV, Kabul Indrawan, dari balik ruang isolasi RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi. Berganti. Dokter dan perawat terlihat sibuk saling membantu menggunakan alat pelindung diri atau APD. Termasuk saya yang membawa APD sendiri pemberian Media Group. Mereka pun saling memeriksa untuk memastikan tidak ada celah yang berpotensi terkena droplet pasien yang membawa virus SARS-2. Nanti bukanya, tahapan bukanya bisa ya? Siap. Itu sama. Ya, kan saya buka nanti sendiri. Ya, makasih. Dan ternyata nggak boleh ada lubang sedikit pun, celah sedikit pun yang memberikan kesempatan buat masuk ke dalam. Jangan di dalam. Betul, jadi saya sampai dibantu oleh dokter perawat di sini untuk mengencangkan. Nggak boleh. Setiap orang membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk mengenakan APD. Dan akhirnya, kami pun siap memasuki ruang isolasi. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga apa yang kita harapkan. Meskipun COVID-19 sangat berbahaya, namun tidak menyurutkan semangat tenaga kesehatan memasuki bangsal perawatan yang riskan penularan. Pasien COVID-19 ditempatkan dalam seluruh ruang isolasi yang berada 3 lantai di gedung F Paru Terpadu. Jadi, tenaga medis harus mendatangi pasien satu persatu di setiap ruang, setiap lantai, tanpa boleh ada yang terlewat. Halo Ibu, apa kabar? Ibu bapak, pakai maskernya mana? Setiap memasuki ruang isolasi, perawat langsung memperkenalkan diri bahkan mengingatkan pasien agar selalu mengenakan masker. Penderita COVID-19 dengan gejala ringan dan sedang berada dalam satu tempat yang sama. Meskipun berada dalam ruang isolasi, namun pasien diperkenankan berkomunikasi dengan dunia luar, bahkan bisa mendapatkan makanan dari keluarga. Dong, dokter. Iya, saya juga. Itu kebahagiaan luar biasa bagi kami kalau sembuh, gitu ya. Kan kita udah pulangkan begitu banyak orang juga, ya.
Sedangkan pasien dengan risiko tinggi serta memiliki penyakit bawaan atau komorbid berada dalam tempat terpisah karena membutuhkan perhatian khusus. Pasien baru dari poli ODP. Pasien baru dengan rapid test positif ya. Bu, masuk di sini jangan khawatir ya Bu ya. Dr. Antoni selalu mengoleskan desinfektan pada stetoskop. Ia juga menjelaskan bahwa tidak semua pasien COVID-19 membutuhkan ventilator. Nah, setiap bersentuhan dengan pasien atau kontak dengan lingkungan pasien selalu pakai ya hand rub, ya, desinfektan alkohol ya. Ini tadi saya sudah menyentuh satu pasien dengan ini, ya, jadi saya harus melakukan desinfektan dengan alkohol ya, 70%. Pasien ini sebenarnya kami akan pakai ventilator ya karena pernah gagal napas. Tetapi kami mengupayakan tanpa ventilator ya dengan memberikan supporting oksigen dan obat-obatan yang maksimal, dan sekarang agak membaik ya tanpa ventilator. Karena pengalaman beberapa yang masuk ke ventilator sulit keluar dari ventilator dan biasanya lebih susah sembuhnya ya, kecuali untuk kasus yang sangat berat ya. Ke lantai 6 baru selesai buka ya. Akhirnya kami mendatangi tempat terakhir di lantai 6. Di ruang isolasi ini, beberapa pasien tengah menunggu 1 kali lagi hasil uji PCR yang menyatakan negatif sehingga mereka dapat dipulangkan. Hasil lagi 1 kali ya. Ya Bu, terima kasih. Ini siapa? Bobi. Ya, Mbak Bobi, semangat ya. Semangat ya. Ayo lagi sekali lagi. Ada keluhan hari ini. Ya. Ini jangan lupa perawat kita juga ya. Perawat dari Kartini ya. Jadi sudah 1 kali negatif, pemeriksaan berikutnya kalau negatif kita pulangkan. Ya, kita nyatakan sudah sembuh ya. Selama hampir 3 jam, akhirnya tenaga medis pun selesai memeriksa seluruh pasien yang berada di 3 lantai. Kami pun harus melepas seluruh pakaian APD di ruang yang disediakan. Jadi untuk melepas APD seperti face shield, hazmat, bahkan hand glove, itu ada 1 ruangan khusus disediakan. Ini adalah ruangan yang kita akan gunakan untuk melepas semua ini. Dan untuk melepas pun tidak sembarangan, ada tahapan-tahapannya yang harus dipatuhi agar segala virus atau droplet atau apapun yang tidak bisa kita lihat dan menempel di pakaian kita ini tidak ikut terbawa. Ternyata melepaskan APD tidak semudah yang dibayangkan. Dr. Anggarjito yang merupakan spesialis paru dan menangani pasien COVID menjelaskan betapa krusialnya saat melepas pakaian ini. Teman-teman, saran untuk teman-teman ketika kita melepas hazmat atau APD itu harus pada tempatnya. Ya tidak sembarangan. Setelah itu adalah cuci tangan. Ingat adalah cuci tangan, tetap memakai masker juga. Karena kita ketahui kalau dia droplet, dia akan menempel pada bagian-bagian tertentu. Contoh di nurse station atau di meja-meja. Tetap cuci tangan. Kita bukan hanya berpatokan hanya pada APD, tetapi kita harus cuci tangan, perilaku hidup bersih dan sehat. Itu yang kita lupakan. Setiap tahap harus teliti. Karena kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tapi kita juga melindungi orang di sekeliling kita. Dan kita juga harus melindungi tenaga medis. Kenapa? Karena semakin banyak pasien yang dirawat, semakin lelah mereka. Dan semakin tidak ada waktu untuk mengurus dirinya sendiri, karena mereka harus mengurus pasien. Dari Rumah Sakit Umum Daerah Hasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi, saya Kabul Indrawan, Metro TV. Kami akan jeda pemirsa, berikutnya akan kami hadirkan kisah tim medis yang menangani pasien di Rumah Sakit Persahabatan yang merupakan rumah sakit rujukan utama COVID-19. Tetaplah bersama kami di Special Report di balik ruang perawatan COVID-19.